Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan secara singkat tentang cara penggunaan dari Super Template 6, di mana template ini berfokus pada usaha sewa barang. Oke, kita mulai dari sheet yang paling kiri. Sheet pertama yaitu sheet pengaturan. Jadi di sini teman-teman dapat mengatur daftar barang yang teman-teman sewakan, kategorinya apa, satuannya apa, dan jumlahnya berapa. Sedangkan di sebelahnya adalah tabel untuk harga sewanya dan satuan sewanya. Lalu lanjut ke tabel pengeluaran operasional untuk pencatatan pengeluaran uang. Silakan daftar kategorinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, boleh dihapus, ditambah, ataupun dikurangi. Begitu juga untuk akun keuangan. Khusus untuk status pesanan, opsi mulai dan selesai tidak dapat diganti ataupun dihapus, tapi teman-teman dapat menambahkan opsi baru di bawahnya. Kita masuk ke halaman pertama, di mana halaman ini digunakan untuk mencatat transaksi sewa. Silakan ditulis dari kolom yang paling kiri ke kanan. Pertama, untuk ID pesanan, jika satu orang menyewa lebih dari satu barang di saat satu waktu, maka ID pesanannya cukup disamakan saja. Contohnya si Andi pertama ini. Untuk tanggalnya juga diisi di setiap baris. Untuk penginputan tanggal, formatnya begini. Jika menggunakan browser, bisa double klik untuk memunculkan kalender. Tapi jika teman-teman menggunakan aplikasi, input tanggalnya dengan bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Begitu. Lalu inputkan tanggal, nama pelanggan, kontak, dan alamat. Deskripsi pesanan ini opsional, boleh diisi atau tidak. Lalu lanjut ke deskripsi barangnya. Silakan pilih barangnya. Bisa menggunakan segitiga atau mengetik secara manual. Nanti dia akan muncul suggesnya, silakan dipilih. Inputkan jumlah. Satuan ini akan terisi otomatis dengan rumus yang ada di atas. Lalu lanjut ke durasi sewa, silakan ditulis. Satuan ini untuk durasi sewa juga otomatis berdasarkan halaman pengaturan. Untuk harga layanannya, ini adalah harga satuan, akan muncul otomatis berdasarkan database. Jika ada penyesuaian harga, baik itu penambahan harga atau penurunan harga, bisa di sini. Jika ada penambahan harga, silakan ketik positif seperti ini, tanpa tanda baca ataupun tanpa simbol mata uang. Dan jika itu diskon atau pengurangan harga, silakan ketik minus 1.000 misalnya. Lalu jika ada biaya tambahan, misalnya untuk biaya packing atau biaya lainnya, silakan input di biaya layanan ekstra. Contohnya ini biaya packing 10.000 misalnya. Maka akan terhitung total harga berdasarkan jumlah barang dikali durasi sewa dikali hasil penyesuaian harga satuan ditambah dengan biaya ekstra. Itulah dapatnya harga total. Lalu dari harga total ini, jika ingin memberikan diskon atau ingin menambahkan biaya, bisa di kolom R ini. Jika diskon minus, jika penambahan harga plus. Maka muncullah harga final secara otomatis. Nah, harga final ini akan dapat dibayarkan oleh konsumen sebanyak 2 tahapan. Namun jika hanya berlaku satu tahapan, misalnya langsung lunas di awal atau langsung lunas di akhir, silakan diisi di salah satu kolom saja. Jadi untuk input nominalnya tetap sama seperti tadi, hanya angka seperti ini. Lalu untuk satuan akun keuangannya dipilih dengan menggunakan segitiga atau input dengan ketikan. Nanti akan terhitung otomatis nih status pembayarannya lunas atau belum. Jika belum lunas, dia akan terhitung
sisa piutangnya. Dan jika 0, maka dia lunas. Ini minus karena tadi kita otak-atik nilainya. Jadi jumlah pembayarannya berlebih. Nah, lalu untuk periode sewa, untuk tanggal mulai diisi dengan tanggal mulai barang itu diambil dari toko atau dari tempat usaha teman-teman. Sedangkan tanggal selesai adalah tanggal di mana barang itu dikembalikan. Jika statusnya selesai, maka sisa waktunya akan tidak dihitung. Namun jika statusnya masih mulai atau lainnya, akan dihitung nih sisa waktu sewanya berapa hari. Dan jika terlambat pengembaliannya, maka akan dihitung minus di sini dan ditandai merah. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu jika teman-teman selama operasionalnya ada pengeluaran, dicatat di halaman ini. Caranya sama, diisi dari sisi paling kiri ke kanan. Lalu untuk ID pesanan, diisi jika pada pesanan tertentu ada biaya ekstra untuk pengerjaannya. Dan itu pengeluaran dari usaha, bukan pengeluaran dari konsumen. Contohnya untuk barang ini butuh diantar, maka masuk ke biaya barang atau biaya transportasi dan lainnya. Dan pilihkan ID pesanannya di sini. Itulah kenapa pada saat memasukkan tadi kita perlu input kolom ID pesanan. Input ID pesanannya sampai ke sisi paling kanan. Pembayarannya juga ada 2 tahapan, awal dan pelunasan, dan hitung hutang otomatis. Lalu di sini adalah inventaris stok barang secara otomatis. Jika barang itu masih tersedia stoknya untuk disewa, dia akan status tersedia. Tapi jika kosong atau habis, dia akan kosong. Contohnya untuk tenda dengan kapasitas 6 orang, dia kosong karena jumlah sewanya ada 5 orang, ada 5 stok yang sedang disewa. Yang dikurangi jumlah stoknya adalah jika status mulai atau lainnya. Sedangkan jika statusnya selesai, itu stoknya akan kembali ke stok awal dan akan ditambahkan di jumlah tersedia. Lalu jika selama operasional ada pembelian barang, misalnya untuk pembelian lakban, pembelian gunting, cutter, dan lainnya, itu silakan diinput di sini, maka nanti inventarisnya akan update otomatis. Lalu ini adalah rekap dari nilai akumulasi hutang piutang. Jika masih ada piutang atas nama siapa akan muncul di sini. Jumlah piutangnya berapa, begitu juga untuk hutang, tujuan yang tempat kita harus membayar ke siapa dan nilai hutangnya berapa. Ini adalah akumulasi piutang dan hutangnya. Oke, kita lanjut ke database pelanggan. Di sini teman-teman dapat memilih tentang tanggalnya terlebih dahulu, misalnya di sini dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni, ini adalah nama-nama konsumen yang melakukan transaksi penyewaan dan jumlah transaksinya atau jumlah sewanya. Lalu disusun otomatis berdasarkan nilai transaksi terbesar ke terkecil. Silakan dipilih tanggalnya sesuai kebutuhan, tidak ada ketentuan. Lalu untuk saldo keuangan ini juga update otomatis. Total nilai uang masuk dan uang keluar per akun keuangan akan diakumulasikan menjadi saldo akhir dan ditampilkan sebagai bentuk donat. Ini adalah nilai uang secara keseluruhan. Dan jika ada pemindahan dana, misalnya contohnya dari GoPay pindah ke tunai sebesar 500.000, maka dicatat di tabel transaksi penyesuaian. Lalu jika kita ingin melihat secara spesifik untuk masing-masing pemesanan sewa, kira-kira kita untung berapa? Maka silakan pilih ID pesanannya di sini. Contohnya ini ID pesanan 1 misalnya. Oh, ternyata kita untung 900.000, tapi yang baru dibayarkan baru 900.000 karena masih ada piutangnya. Mana piutangnya adalah 45.000. Atau misalnya pesanan ketiga, akan muncul nih total laba rugi dan arus kasnya. Ini sama karena tidak ada hutang maupun piutang, jadi nilai laba rugi dan arus kasnya 0, sama. Itu 305.000.
Lalu jika teman-teman ingin melihat pada rentang tanggal tertentu, status pesanannya apa? Contohnya di sini ada mulai. Ternyata dari 1 Mei sampai 9 Juni tidak ada yang berstatus mulai. Atau selesai. Nah, selesai ternyata banyak. Ini tanggalnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada patokan harus tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tidak ada harus per bulan, per minggu. Ini sangat-sangat fleksibel. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman laba rugi. Nah, pada halaman laba rugi ini akan menghitung otomatis nilai pendapatan dan pengeluaran per akunnya atau per jenis pengeluarannya nanti akan diakumulasikan berdasarkan rentang tanggal. Contohnya sini dari tanggal 1 Mei misalnya sampai 3 Juni. Nah, maka dia akan berubah otomatis jika tanggalnya diubah. Seperti itu. Demikian pula untuk arus kas. Silakan diganti sesuai kebutuhan untuk tanggalnya. Perbedaan dari laba rugi dengan arus kas, laba rugi ini adalah total nilai transaksinya. Sedangkan arus kas yang dihitung hanya nilai yang sudah dibayarkan, baik itu untuk pendapatan maupun untuk pengeluaran. Itulah kenapa ada perbedaan untuk nilai arus kas dan laba rugi walaupun dengan rentang tanggal yang sama. Terakhir, halaman dashboard. Ada 2 periode yang bisa diatur. Silakan dipilih, misalnya di sini dari tanggal 13 Mei sampai tanggal 24 Mei untuk periode pertama, sedangkan periode keduanya misalnya dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 2 Juni misalnya. Ini tidak ada kepatokan pasti, silakan diatur sesuai kebutuhan. Kan terlihat nih laba rugi antara periode 1 dan periode 2 ternyata ada penurunan 90%. Karena nilainya jauh turun nih laba ruginya. Lalu selain tabel ini juga akan update otomatis seluruh grafik yang ada di halaman ini. Mulai dari halaman nominal transaksi, lalu akun keuangan, jenis barang. Jenis barang ini berarti maksudnya adalah jenis barang yang disewakan atau pemasukan. Ini kenapa kosong? Karena ternyata pada periode 2 tidak ada laba rugi yang dibayarkan. Lalu untuk pengeluaran akan muncul sini sesuai grafik, sesuai dengan kategorinya. Terakhir adalah berdasarkan transaksi, di mana ada transaksi harian, status pesanan, top 5 pesanan yang paling laris, dan top 5 pelanggan yang paling banyak melakukan pesanan. Lalu jika teman-teman ingin melihat detail angkanya, silahkan lihat di bawah. Karena sudah disediakan tabel nilai secara detailnya. Oke, hanya itu penjelasan kali ini. Jika teman-teman merasa butuh menggunakan template ini, silakan akses melalui link yang ada di bio profil atau di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih.